Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok PPNBM itu akan lanjut mempresentasikan dari hasil diskusi kami, yaitu tentang kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Baiklah, kami yang beranggotakan saya sendiri, Agus Marni, dan rekan saya Al-Fajri Ardian Maulana, dan Deden Permana Noven. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Konsep KPBPB ini sudah lama dikembangkan Indonesia, yaitu sejak tahun 1963, yang mana pelabuhan yang pertama dibentuk itu adalah Pelabuhan Sabang, yang mana ditetapkan sebagai pelabuhan bebas dan perdagangan bebas, yang mana dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Dan istilah FTS itu area yang mana bea masuk dan jenis pajak tidak langsung lainnya itu tidak diterapkan. Sedangkan di Indonesia itu dikenal dengan istilah KPBPB, yang mana diartikan sebagai suatu kawasan dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari bea masuk PPN maupun biaya PPNBM dan biaya cukai. Selanjutnya, materinya yaitu perlakuan PPN atas pengeluaran atau penyerahan BKP atau JKP dari atau ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Yaitu kawasan FTS ini adalah kawasan perdagangan dan pelabuhan yang dibebaskan dari bea dan cukai serta pajak pertambahan nilainya dan pajak penjualan atas barang mewah dalam hal kepabeanan. Dan yang diperlu ketahui adalah saat penyerahan barang terwujud dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan FTS ini itu akan mendapatkan fasilitas PPN atau PPNBM yang mana tidak dipungut dan menerbitkan faktur pajak 070 yang mana artinya digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP untuk mendapat fasilitas PPN yang tidak dipungut atau yang mana ditanggung oleh pemerintah atau DTP. Dan hal ini berlaku jika barang kena pajak itu benar-benar masuk ke dalam kawasan FTS dan barang tersebut adalah barang yang berhubungan dengan usaha perusahaan di kawasan FTS ini. Jadi, barang yang masuk di kawasan FTS yang mana merupakan perusahaan di kawasan FTS ini tidak dikenakan pajak PPN maupun pajak PPNBM. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai ketika barang kena pajak dikeluarkan dari kawasan bebas. Saat itulah terutang pajak. Lalu, adapun dasar pengenaan pajak atas PPN atau PPNBM yang terutang adalah yang pertama itu harga jual. Yang kedua itu harus berlokasi di kawasan industri yang berada pada kawasan terikat atau bebas. Dan yang ketiga yang terakhir itu pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan berikat untuk diolah lebih lanjut. Lalu selanjutnya saya akan masuk pada materi yang C mengenai pembuatan faktur pajak. Faktur pajak. Faktur pajak dibuat oleh wajib pajak yang melakukan transaksi jual beli dari barang dan jasa pajak pertambahan nilai. Pembuatan faktur pajak merujuk pada pasal 13 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 dijelaskan bahwa kewajiban pembuatan faktur pajak ini berlaku meski lawan transaksi atau pembeli dari PKP tidak memiliki NPWP. Baiklah, selanjutnya mengenai tahap-tahap menerbitkan faktur pajak. Di dalam penerbitan tahap-tahap faktur pajak, tahap dalam penerbitan faktur pajak terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu terdaftar sebagai PKP.
Yang kedua, itu memiliki sertifikat elektronik pajak. Yang ketiga, itu mendapatkan nomor seri faktur pajak lewat e-Nova. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu mengenai bisa dapatkan NSVP melalui KPP. Sekianlah hasil penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang dalam pembuatan faktur pajak secara umum mencantumkan data berikut ini. Yang pertama, NPWP, alamat, nama PKP yang menyerahkan BKP atau JKP. Kedua, NPWP, alamat, nama PKP yang membeli BKP atau JKP. Yang ketiga, memasukkan informasi barang jasa atau dengan jumlah harga jual atau penggantian dan pemotongan harga. Keempat, jumlah PPN yang dipungut. Kelima, jumlah PPNBM yang dipungut. Keenam, nomor seri, kode dan tanggal pembuatan faktur pajak. Ketujuh, jabatan dan nama belakang dan tanda tangan pihak terkait. Yang terakhir, ketentuan cara membuat faktur pajak sederhana. Selanjutnya, D. Kawasan bebas Sabang. Era baru untuk Sabang. Ketika pada tahun 2000 terjadi pencanangan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Sabang dan diterbitkannya Inpres nomor 2 tahun 2000 pada tanggal 22 Januari 2000. Dan kemudian diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2000 tanggal 1 September tahun 2000. Selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang nomor 37 pada tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Aktivitasnya pelabuhan bebas dan perdagangan bebas di Sabang pada tahun 2002 melalui berdenyut dengan masuknya barang-barang dari luar negeri ke kawasan Sabang. Tetapi pada tahun 2004, aktivitas ini terjadi karena Aceh ditetapkan sebagai daerah darurat militer. Dan yang berikutnya, E. Kawasan bebas Batam. Pada pertengahan tahun 2006, Kepala Negara Republik Indonesia dan Singapura bertemu di Batam. Nongsa dan menyepakati sejumlah usaha koperasi, termasuk kerangka untuk investasi kerjasama ekonomi. Pada tanggal 13 Januari 2009, Presiden Indonesia secara resmi menyatakan Batam binti Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas atau PTZ. PTZ ini adalah kebijakan berupa fasilitas untuk membebaskan kawasan dan beberapa aturan adat, termasuk pajak dan retribusi. Di daerah ini, perdagangan diatur oleh berbagai peraturan. Investor dapat menggunakan cara ini untuk membangun bisnis di wilayah tersebut. Sebagai zona perdagangan bebas, pulau ini memiliki sumber daya
dan peluang investasi banyak di berbagai bidang. FTZ ini di Batam merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi di Indonesia untuk dapat berinteraksi secara produktif di tempat kejadian ekonomi regional dan internasional. Selanjutnya, sekian dari penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan presentasi berikut. F. Kawasan Bebas Bintan. Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan adalah salah satu lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagaimana meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan dan sebagian dari wilayah kawasan industri Galang Batang, serta seluruh kawasan industri maritim dan Pulau Lobam, dan sebagian dari wilayah kota Tanjung Pinang yang meliputi kawasan industri Senggarang dan kawasan industri Kompak Darat. G. Kawasan Bebas Karimun. Karimun merupakan salah satu kawasan strategis nasional di Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Di samping Batam dan Bintan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 yang merupakan salah satu model implementasi dari berbagai bentuk kebijakan pemerintah tentang kawasan strategis nasional. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada bab XVI pasal 360 disebutkan bahwa kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas merupakan salah satu kawasan khusus yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional dan dapat ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Kesimpulan, jadi FTZ adalah area yang mana bea masuk dan jenis pajak tidak langsung lainnya diterapkan. FTZ di Indonesia dikenakan dengan istilah PKBPB yang diartikan sebagai suatu kawasan dalam daerah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, PPN dan PPNBM dan cukai. Pada tanggal 19 Januari 2009, Presiden Indonesia secara resmi menyatakan Batam, Bintan, Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas atau FTZ. FTZ adalah kebijakan merupakan fasilitas untuk membebaskan kawasan dari beberapa aturan adat termasuk pajak dan retribusi. Di daerah ini perdagangan diatur oleh berbagai peraturan. Investor dapat menggunakan cara ini membangun bisnis di wilayah tersebut. Terima kasih, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.